Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yang kami dapat, yaitu sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 orang. Saya Akbar Bima Barokah dengan NIM 25080330045 dan rekan saya. Saya Aldida Marsella Saputri dengan NIM 25080330030. Saya Arif Azmarotul dengan NIM 2508083300069. Saya Naila Mirza Aurelia Putri dengan NIM 25080330120. Saya Nadela Anggidia Puspita dengan NIM 25080330138. Saya Anggela Zikrika Nadaria dengan NIM 25080330141. Saya Adelia Anggidela Agustin dengan NIM 25080330177. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang akan kami bahas. Sistem ekonomi merupakan bagian dalam kehidupan manusia karena mengatur cara individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai sistem ekonomi seperti kapitalis dan sosialis telah berkembang, namun memiliki kelemahan seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan kesenjangan sosial. Sebagai alternatif, sistem ekonomi Islam hadir dengan menawarkan konsep yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, serta nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama. Selain itu, melalui mekanisme distribusi seperti zakat, infak, dan sedekah, sistem ekonomi Islam bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, sehingga relevan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan ekonomi modern. Jadi next. Selanjutnya, pada slide rumusan masalah ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam presentasi kami. Nah, yang pertama, kami akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam. Kedua, apa saja prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Ketiga, bagaimana karakteristik sistem ekonomi Islam. Keempat, apa saja tujuan dari sistem ekonomi Islam? Kemudian yang terakhir, bagaimana instrumen dan penerapan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada pengertian. Menurut Muhammad Bakir, ekonomi Islam berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial serta mendistribusikan kekayaan secara merata di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Lalu, menurut M. Amanan, ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme yang telah diatur oleh Islam seperti zakat dan wakaf guna mendukung kesejahteraan umum. Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang mengatur dan memandu aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam dengan mengintegrasikan aspek material dan spiritual dalam setiap kegiatan ekonomi.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid keimanan. Prinsip tauhid merupakan dasar utama dalam ekonomi Islam. Secara istilah, tauhid berarti mengesahkan Allah dalam segala aspek, baik dalam hal ketuhanan, pengaturan maupun sifat-sifatnya. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini menegaskan bahwa seluruh harta yang ada di dunia sejatinya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya. Hal ini diperkuat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas hidup termasuk kegiatan ekonomi harus ditunjukkan untuk Allah. Oleh karena itu, tujuan ekonomi dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Contohnya dapat dilihat pada sistem perbankan syariah yang menggunakan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem bunga. Yang kedua yaitu prinsip adil atau keadilan. Prinsip keadilan menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi harus berjalan secara adil tanpa merugikan pihak lain. Hal ini berlaku dalam seluruh proses ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi. Dalam Islam, keadilan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata seperti larangan menimbun barang, penipuan, dan eksploitasi. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip maslahah atau kemaslahatan umum. Prinsip maslahah berarti bahwa tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bersama. Dalam ekonomi Islam, keuntungan bukan satu-satunya tujuan, tetapi harus diimbangi dengan manfaat bagi orang lain. Artinya, suatu aktivitas ekonomi dikatakan baik jika memberikan dampak positif, baik secara individu maupun sosial. Sebaliknya, jika suatu kegiatan hanya menguntungkan satu pihak tetapi merugikan banyak orang, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip maslahah. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan atau tawazun, merupakan ciri khas ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Islam mengajarkan bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi, manusia harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Selain itu, keseimbangan juga mencakup antara kehidupan dunia dan akhirat. Artinya, manusia tidak boleh hanya fokus mencari keuntungan duniawi tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual. Hal ini diperkuat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan atau umat yang moderat. Dalam praktiknya, keseimbangan ini dapat dilihat dari larangan hidup berlebihan serta anjuran untuk berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Next. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kerjasama atau ta'awun, merupakan salah satu nilai penting dalam ekonomi Islam yang menekankan sikap saling membantu dalam kebaikan. Dalam praktik ekonomi, kerjasama ini diwujudkan melalui berbagai akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Melalui kerjasama tersebut, keuntungan tidak hanya dinikmati oleh satu pihak saja, tetapi dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Selain itu, prinsip ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta melarang kerjasama dalam keburukan. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, kerjasama harus selalu diarahkan pada hal yang bermanfaat dan tidak merugikan pihak lain. Next.
adalah karakteristik. Yang pertama ada basis ketuhanan atau intinya. Prinsip ilahi atau ketuhanan itu dasar utama dalam ekonomi Islam. Nah, maksudnya semua kegiatan ekonomi yang dilakukan itu harus berdasarkan ajaran Islam. Dalam praktiknya, setiap pelaku ekonomi itu dituntut untuk menghindari tindakan yang bisa merugikan pihak lain ya. Jadi kegiatan ekonomi itu tidak bebas. Jadi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja, namun didasarkan pada moral dan etika yang harus diikuti oleh syariat. Prinsip ini berfungsi sebagai pengendali agar aktivitas ekonomi yang dilakukan itu tidak merugikan pihak manapun dan pada akhirnya bisa menciptakan sistem ekonomi yang adil serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk poin yang kedua adalah keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial. Dan dalam ekonomi Islam, kepemilikan pribadi itu memang diakui, namun sifatnya itu tidak mutlak. Artinya kepemilikan harta itu pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Sedangkan manusia itu hanya sebagai pengelola saja. Nah, karena itu, harta itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang lain. Hal itu bisa dilakukan melalui seperti distribusi yang adil. Contohnya itu ada zakat, infak, atau sedekah yang bisa disebut dengan jizyah. Agar tidak ada penumpukan kekayaan pada salah satu pihak saja. Nah, tujuan lainnya itu untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada integrasi antara nilai moral dan aktivitas ekonomi. Nah, dalam ekonomi Islam, setiap kegiatan ekonomi itu harus dilandaskan pada nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Jadi tujuan ekonomi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan selain itu, setiap pengambilan keputusan dalam ekonomi itu juga harus mempertimbangkan keadilan serta dampaknya bagi orang lain. Cara ini diharapkan bisa tercipta sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan mampu bagi masyarakat. Next. Yang keempat adalah larangan riba, gharar, dan masyir. Nah, larangan riba, gharar, dan masyir itu dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah praktik pelaku ekonomi yang tidak adil dalam kegiatan perekonomian atau transaksi. Secara ekonomi, larangan ini itu juga berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem dengan membangun kegiatan yang berbasis akan data, kerjasama, dan transaksi yang jelas setiap prosesnya. Dan demikian, kekayaan itu tidak menumpuk pada pihak tertentu, tetapi bisa lebih merata dan tercipta keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya, ada mengatasi masalah kesejahteraan dan masalah dalam ekonomi Islam adalah keberhasilan yang mencakup kesejahteraan antara dunia dan akhirat. Jadi keberhasilan dalam suatu proses ekonomi itu tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Karena itu, kegiatan ekonomi itu diarahkan untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan nilai-nilai syariat agama. Dan dalam penerapannya, falah diwujudkan melalui keadilan sosial, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, serta distribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan wakaf agar kesejahteraan itu merata dan berkelanjutan. Akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai falah yaitu kesejahteraan manusia secara menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan utama, yaitu satu, pemenuhan kebutuhan dasar. Ini untuk memastikan setiap individu memperoleh kebutuhan pokok secara layak. Yang kedua, keadilan distribusi kekayaan untuk mencegah penumpukan harta dan mendorong pemerataan. Yang ketiga, yaitu kesetaraan kesempatan ekonomi untuk memberikan peluang yang sama dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat, ada penegakan nilai moral, di mana ini untuk melarang riba, penipuan, dan eksploitasi. Yang kelima, ada keseimbangan individu dan sosial untuk menjaga hak individu dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk mendorong ekonomi produktif dan stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, instrumen sistem ekonomi Islam. Instrumen ekonomi Islam itu merupakan alat atau mekanisme yang digunakan untuk mewujudkan tujuan sistem ekonomi Islam, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan peralatan distribusi kekayaan. Instrumen ini berlandaskan prinsip syariah dan berfungsi untuk mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun instrumen dalam ekonomi Islam antara lain sebagai zakat, infak, wakaf, perbankan syariah, jual beli, ijarah, qard, dan yang terakhir takaful. Nah, untuk zakat sendiri merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta tertentu untuk disalurkan kepada golongan yang berhak. Zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Selain itu, zakat juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, untuk infak dan sedekah adalah pengaluran harta di jalan Allah yang bersifat sukarela, sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala bentuk pemberian baik materi maupun non-materi. Instrumen ini berfungsi memperkuat solidaritas sosial serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, wakaf. Wakaf adalah penyerahan hak milik atau suatu harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum secara syariah. Wakaf bersifat jangka panjang dan produktif seperti tanah untuk masjid, sekolah, atau rumah sakit. Wakaf berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya tanpa menggunakan sistem bunga atau riba. Sebagai gantinya digunakan prinsip bagi hasil seperti mudharabah atau kerja sama antar pemilik modal dan pengelola. Untuk musyarakah atau kerja sama antara dua pihak atau lebih. Instrumen ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan. Jual beli atau al-bai, jual beli dalam ekonomi Islam, harus dilakukan secara jujur, adil, tanpa unsur penipuan. Aktivitas perdagangan menjadi instrumen utama dalam perputaran ekonomi selama sesuai dengan prinsip syariah. Ijarah atau sewa menyewa, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan kepemilikan. Instrumen ini banyak digunakan dalam pembiayaan syariah seperti sewa, properti, atau kendaraan. Qard atau pinjaman tanpa bunga. Qard adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya tambahan bunga. Peminjaman hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman. Instrumen ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa memberatkan. Yang terakhir, takaful atau asuransi syariah merupakan sistem perlindungan berbasis tolong-menolong antara peserta. Setiap peserta menyisihkan dana yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian. Sistem ini bebas dari unsur riba, gahar, dan maisir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem ekonomi Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam merupakan upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, penerapan ini dapat dilihat
pada lembaga keuangan syariah yang tidak menggunakan riba, melainkan sistem bagi hasil. Selain itu, ada juga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Di bidang perdagangan, ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu, peran pemerintah juga penting dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dari penerapan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dengan berlandaskan nilai keadilan dan kejujuran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh atau falah, baik di dunia maupun di akhirat. Sistem ini memiliki prinsip-prinsip utama seperti tauhid, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kerjasama yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain itu, ekonomi Islam juga memiliki karakteristik yang khas, yaitu mengintegrasikan nilai moral dan spiritual dengan kegiatan ekonomi, serta melarang praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan distribusi kekayaan, memenuhi kebutuhan dasar manusia, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, digunakan berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem keuangan syariah. Dengan penerapan yang tepat, sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.